Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Asuhan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem dan cara rujukan kegawat daruratan. Latar belakang kita mempelajari sistem dan cara rujukan kegawat daruratan, yaitu kita harus pahami sistem dan cara rujukan yang baik untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pasien. Rujukan dilakukan apabila tenaga dan perlengkapan di suatu fasilitas kesehatan tidak mampu menata laksana komplikasi yang mungkin terjadi. Alasan melakukan rujukan pada kasus obstetrik adalah menyelamatkan ibu dan atau janin. Jenis rujukan ada dua, yang pertama yaitu rujukan kegawat daruratan, dan yang kedua adalah rujukan berencana. Rujukan kegawat daruratan yaitu rujukan yang dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawat daruratan yang mendesak. Misalnya ketika kita sedang menolong persalinan, terjadi perdarahan, yang mana kita harus segera merujuk pasien kita untuk menyelamatkan nyawanya. Yang kedua yaitu rujukan berencana. Rujukan yang dilakukan dengan persiapan yang lebih panjang ketika keadaan umum ibu masih relatif lebih baik, misalnya di masa antenatal. Ya, misalnya ibu memiliki riwayat SC atau ibu memiliki resiko tinggi granda multipara, nah itu sudah bisa direncanakan untuk melakukan rujukan. Ya, dengan rujukan berencana, model transportasi lebih beragam, nyaman, dan aman bagi pasien. Sebaiknya kita tidak melakukan rujukan apabila yang pertama kondisi ibu tidak stabil untuk dipindahkan, yang kedua kondisi janin tidak stabil dan terancam untuk terus memburuk, yang ketiga persalinan sudah akan terjadi, yang keempat kondisi cuaca atau transportasi membahayakan. Selanjutnya yaitu perencanaan rujukan. Apa saja yang harus kita siapkan ketika kita melakukan rujukan? Yang pertama yaitu kita harus komunikasi dengan ibu dan keluarga. Kita tidak boleh tiba-tiba mengirimkan ibunya atau merujuk ibunya. Harus ada komunikasi dengan keluarga. Kita sampaikan diagnosis ibunya, alasannya kenapa harus dirujuk, resikonya jika tidak kita rujuk. Ya, waktu merujuknya berapa lama, rumah sakit tujuannya mau bagaimana, kemudian transportasinya, kendaraannya menggunakan apa, apakah ada mobil ambulan ataukah keluarga diminta untuk mencari kendaraan. Kemudian siapa petugas yang akan menemani ibunya? Ibunya tidak boleh jalan sendiri, petugas harus mendampingi. Kemudian perkiraan lamanya merujuk dan kira-kira biaya ketika dilakukan penanganan di tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu hubungi pusat rujukan yang menjadi tujuan dan sampaikan. Ya, indikasinya, pasien yang kita rujuk bagaimana, kondisi ibu dan janinnya bagaimana, rencana teknis rujukannya bagaimana, misalnya ibunya menggunakan mobil ambulan, sudah siapkan partes set apabila tiba-tiba ibunya partes di jalan, ya, kesiapan tempat tujuannya, apakah ada ruangan yang tersedia, ya, kemudian penata laksanaan prarujukan. Jadi harus diperhatikan sebelum kita merujuk, kita hubungi dulu tempat rujukannya. Jangan sampai ketika kita sudah sampai sana, ternyata ruangannya penuh, sehingga harus dikirimkan lagi ke tempat yang lainnya, sehingga kita membuang-buang waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan seandainya kita sebagai petugas di pelayanan tempat rujukan? Ya, ketika kita menerima pasien, ya kita harus langsung mencatat nama pasien. Ya, kemudian mencatat juga nama nakes yang mendampingi, indikasinya, kondisi ibu dan janinnya, kemudian penata laksanaan yang sudah dilakukan. Jangan sampai nanti terjadi double tindakan. Selanjutnya yaitu yang harus kita perhatikan ketika kita merencanakan melakukan rujukan, lengkapi berkas, ya, formulir rujukan. Nanti di puskesmas itu ada formulir rujukan yang harus dibawa ketika kita melakukan rujukan.
fotokopi rekam medik antenatal, ya, fotokopi rekam medik sekarang, misalnya kita sudah melakukan atau sudah mengisi lembar pemantauan persalinan atau lembar partograf, itu harus dibawa, tidak boleh ditinggal. Kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian berkas jaminan kesehatan apabila memang ibunya memiliki kartu asuransi. Selanjutnya, gunakan juga gelang identifikasi atau gelang identitas ibunya, ya, agar tidak terjadi kesalahan pasien. Apabila pasiennya dalam keadaan sangat gawat atau shock karena perdarahan atau membutuhkan cairan yang lebih, ya, kita bisa menggunakan infus jalur intravena ukuran 16 atau 18 yang besar. Ya, kemudian penata laksanaan dan pemberian obat-obatan sesuai dengan indikasinya. Periksa kelengkapan alat, ya, siap dengan kemungkinan terburuk yang terjadi ketika kita melakukan rujukan. Oleh karena itu kita sebagai petugas harus terampil. Ya, kemudian nilai kembali kondisi pasien meliputi keadaan umumnya, tanda-tanda vitalnya, DJJ-nya. Ya, DJJ ini jangan sampai terlewat ya kalau memang masih infartu, ya, harus terus dipantau. Kemudian presentasi kepalanya, ya, atau presentasi terbawah janinnya harus dilihat. Ya, kemudian dilatasi serviknya pembukaan berapa, letak janinnya, ketubannya, dan kontraksi uterusnya harus selalu dipantau. Nah, untuk memudahkan dan meminimalkan resiko dalam perjalanan rujukan, keperluan untuk merujuk ibu dapat diringkas menjadi baksoku. Ini diingat-ingat ya, baksoku, yaitu bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, dan uang. Ya, jadi selama merujuk, bidan harus ikut. Jangan lupa membawa alat-alat yang diperlukan ketika melakukan rujukan sesuai dengan kebutuhannya. Keluarga juga harus ikut, ya. Tadi depan disampaikan, juga sampaikan kepada keluarga kenapa harus dirujuk. Kemudian surat-suratnya harus dibawa, baik itu tadi surat untuk merujuknya maupun rekam medik dari pasiennya. Obat-obatan juga harus dibawa sesuai dengan indikasi ibunya. Jangan lupa siapkan kendaraan, ya, apabila ini merupakan rujukan yang direncanakan, kita bisa sampaikan ke keluarga, ya, kendaraan apa yang nantinya akan digunakan untuk merujuk, ya. Jadi keluarga sudah siap ketika kita akan melakukan rujukan. Dan jangan lupa uang, ya, untuk disiapkan. Dan apabila memang ada asuransi, nah itu keluarga juga diminta untuk menyiapkan, ya. Kemudian kita bisa menambahkan yaitu darah, ya, apabila memang kondisi ibunya misalnya ini rujukannya direncanakan, ibunya mengalami anemia, diperkirakan nanti atau dikhawatirkan akan mengalami perdarahan, kita bisa menyampaikan ibu untuk menyiapkan donor darah berjalan, ya, keluarga yang memiliki golongan darah yang sama dengan ibunya, ya, untuk disiapkan sebagai pendonor apabila sewaktu-waktu ibunya memerlukan donor darah. Nah, ini harus diperhatikan, ya, kita sebagai petugas kesehatan. Jangan lupa ketika merujuk harus diingatkan bakso kuda. Kemudian apa saja perlengkapan ketika kita merujuk, ya? Kita harus memperhatikan kriteria perlengkapan yang dibawa. Yang pertama harus akurat, ya, alatnya tidak boleh rusak, ya, ringan, kecil, mudah dibawa, berkualitas dengan fungsi baik. Jadi harus diperhatikan jangan sampai membawa alat yang rusak. Kemudian permukaan kasar untuk menahan gerakan akibat percepatan dan getaran. Ya, kemudian dapat diandalkan dalam keadaan cuaca ekstrim tanpa kehilangan akurasinya. Misalnya kita harus terus memantau tekanan darah, bawa tensi, jangan yang digital. Apabila hujan, basah, mati tidak bisa digunakan. Pakai yang biasa. Ya, kemudian bertahan dengan baik dalam perubahan tekanan jika digunakan dalam pesawat terbang.
Ya, kemudian mempunyai sumber listrik sendiri atau baterai tanpa mengganggu listrik kendaraan atau tidak tergantung oleh listrik. Jenis perlengkapan yang harus kita perhatikan ketika melakukan rujukan, yang pertama itu perlengkapan umum, ya, ada bednya, tempat tidurnya, ada oksigennya jangan lupa ada selang oksigennya, alat-alat TTV harus dibawa dan berfungsi dengan baik, ya, kemudian cairan dan obat-obatan. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan ibunya. Misalnya, ibunya kita rujuk karena preeklamsi berat, perhatikan obat-obat yang harus diberikan apa saja. Ya, jangan lupa MGS 4-nya dibawa atau anti kejang lainnya, ya, agar tidak terjadi masalah pada ibunya ketika di perjalanan. Kemudian perlengkapan persalinan steril, kita bawa parteset yang steril yang bisa digunakan apabila tiba-tiba ibunya partes di jalan. Jangan sampai lupa membawa ketika proses rujukan bayinya lahir, kita tidak bawa alat, akan berbahaya untuk semuanya. Bawa perlengkapan resusitasi bayi, ya. Khawatirnya bayinya lahir di jalan nanti mengalami asfiksia, atau memang kita merujuk bayi dalam keadaan asfiksia, ya, perlengkapan resusitasi bayi harus dibawa. Kemudian perlengkapan resusitasi dewasa juga harus kita siapkan. Ini biasanya kalau kita menggunakan mobil ambulans sudah siap, ya, alat-alat resusitasi, kemudian perlengkapan umumnya sudah siap. Kita hanya mungkin membawa perlengkapan pendukung yang lainnya. Tapi kalau memang kendaraan keluarga, kita harus siapkan alat-alat ini, jangan sampai ada yang tertinggal. Berikut ini susunan kendaraan, ya, ketika susunan tempat duduk ketika kita akan merujuk pasiennya, ya, ada pengemudi, ada penumpang, bisa keluarganya, ya, tenaga kesehatan itu di belakang bersama pasiennya, jangan di depan, ya. Kemudian ini kalau di ambulans sudah pasti ada meja lemari perlengkapan, ada lemari obat, ya, itu sudah tersedia. Baik, demikian tadi materi kita pada hari ini, yaitu sistem rujukan. Ya, semoga bisa difahami oleh semuanya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.